Shin Tae-yong dan Yeom Ki-hun mendarat di Indonesia, siap bawa timnas ke puncak Asia. Duel panas September, timnas Indonesia hadapi raksasa Asia, Vietnam nekat tantang Rusia. Makin banyak pemain keturunan bela timnas, ini harapan Sandy Walsh. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Shin Tae-yong dan Yeom Ki-hun mendarat di Indonesia, siap bawa timnas ke puncak Asia. Mendekati saat-saat krusial memimpin timnas Indonesia, Shin Tae-yong bersama asisten barunya, Yeom Ki-hun, akhirnya tiba di tanah air. Kedatangan mereka menjadi sorotan publik, terutama karena Yeom Ki-hun adalah senjata rahasia baru yang akan memperkuat jajaran pelatih timnas Indonesia. Shin Tae-yong, pelatih kawakan asal Korea Selatan ini, kini tengah bersiap untuk mengasah kemampuan timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berdasarkan informasi yang diunggah di akun Instagram @in_abroad pada Senin, 12 Agustus 2024, Shin Tae-yong dan timnya telah tiba di Indonesia untuk mempersiapkan skuad Garuda menghadapi perjalanan panjang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan pertama yang dinantikan adalah melawan timnas Arab Saudi pada 6 September 2024 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini akan berlangsung di Arab Saudi dan menjadi langkah awal timnas Indonesia di grup C. Shin Tae-yong tidak datang sendirian. Dalam foto yang beredar terlihat ia datang bersama seluruh tim kepelatihannya, termasuk Yeom Ki-hun yang baru saja bergabung. Kehadiran Yeom Ki-hun diharapkan mampu memberikan gebrakan baru, khususnya dalam memperkuat lini serang timnas Indonesia yang selama ini dinilai masih kurang tajam. Yeom Ki-hun sendiri bukan nama asing di dunia sepak bola Korea Selatan. Sebagai pemain yang pernah berkarier cemerlang sebagai winger kiri, Yeom Ki-hun mencatatkan 57 penampilan bersama timnas Korea Selatan dan mengoleksi 5 gol. Di level klub, ia bersinar bersama Suwon, tampil dalam 417 pertandingan, mencetak 72 gol dan memberikan 106 assist. Prestasi ini semakin lengkap dengan raihan 3 trofi Piala Korea Selatan bersama Suwon dan gelar juara Liga Champions Asia pada 2006 bersama Jeonbuk Hyundai Motors. Usai pensiun dari karir bermain pada Januari 2024, Yeom Ki-hun segera didapuk menjadi pelatih kepala Suwon. Namun karir kepelatihannya di Suwon tidak bertahan lama, hanya mencatatkan 16 pertandingan dengan hasil 8 kemenangan, 1 imbang, dan 7 kekalahan. Kini seluruh mata tertuju pada aksi timnas Indonesia yang akan berhadapan dengan lawan-lawan berat di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain Arab Saudi, timnas Indonesia juga akan menghadapi raksasa-raksasa Asia seperti Jepang, Australia, Bahrain, dan Cina. Pertarungan ini menjadi tantangan besar yang akan menentukan nasib Garuda panggung dunia. Duel panas September, timnas Indonesia hadapi raksasa Asia, Vietnam nekat tantang Rusia. Pada bulan September 2024, agenda pertandingan sepak bola semakin memanas dengan berbagai laga menarik yang akan dilakoni oleh timnas Indonesia dan Vietnam. Kedua tim nasional ini telah merancang jadwal pertandingan masing-masing, dan baik timnas Indonesia maupun Vietnam akan menghadapi tantangan besar di lapangan. Timnas Indonesia yang dibesut oleh Shin Tae-yong telah mengonfirmasi 2 pertandingan penting pada September mendatang. Pertandingan pertama adalah melawan Arab Saudi pada tanggal 6 September 2024, diikuti dengan laga sengit melawan Australia pada 10 September 2024. Kedua pertandingan ini merupakan bagian dari grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan waktu persiapan yang relatif singkat, skuad Garuda dipastikan akan menghadapi tantangan berat.
Timnas Indonesia baru dijadwalkan untuk berkumpul dan memulai persiapan intensif pada akhir Agustus 2024, hanya beberapa hari sebelum pertandingan pertama dimulai. Sementara itu, Timnas Vietnam meskipun gagal lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tidak lantas berdiam diri. Di bawah kepemimpinan pelatih Kim Sang-sik, Vietnam telah merancang 2 laga uji coba yang tidak kalah menantang pada bulan September 2024. Vietnam akan menghadapi Rusia pada tanggal 5 September 2024 dan kemudian bertemu dengan Thailand pada tanggal 10 September 2024. Kedua pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Mai Dinh, Hanoi, Vietnam, dengan waktu kick-off yang sama pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Vietnam, pertandingan ini bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, kemenangan atas Rusia dan Thailand akan membawa keuntungan besar dengan tambahan poin FIFA, mengingat kedua lawan tersebut memiliki peringkat yang lebih tinggi. Rusia saat ini menduduki peringkat ke-33 FIFA, sedangkan Thailand berada di urutan ke-101, jauh di atas Vietnam yang berada di posisi ke-115. Namun jika Vietnam mengalami kekalahan, justru mereka berisiko kehilangan poin berharga yang dapat memperlebar jarak dengan Timnas Indonesia yang saat ini berada di peringkat ke-133 FIFA. Pertandingan di bulan September ini tidak hanya menjadi ujian bagi kemampuan masing-masing tim, tetapi juga menjadi ajang penting dalam persaingan peringkat dunia. Timnas Indonesia dan Vietnam akan sama-sama berjuang keras untuk meraih hasil terbaik demi menjaga posisi mereka di ranking FIFA. Duel-duel ini dijamin akan menyuguhkan drama dan tensi tinggi yang menarik untuk disaksikan. Makin banyak pemain keturunan bela Timnas, ini harapan Sandy Walsh. Bek andalan Timnas Indonesia, Sandy Walsh, menyuarakan harapannya yang besar terkait semakin banyaknya pemain keturunan yang ingin bergabung dan memperkuat skuad Garuda. Dalam beberapa waktu terakhir, PSSI secara aktif menjalin komunikasi dengan para pemain keturunan Indonesia yang berkarier di luar negeri, terutama menjelang laga-laga penting di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Beberapa pemain keturunan ini dikabarkan akan segera memperkuat tim Merah Putih, menambah kekuatan baru yang sangat dinantikan oleh para pendukung. Tidak hanya di level senior, ketertarikan pemain-pemain keturunan ini juga terlihat di level usia muda. Sandy Walsh, yang kini berusia 29 tahun, menyambut baik perkembangan ini. Baginya, keinginan para pemain keturunan untuk memperkuat Timnas Indonesia adalah langkah yang sangat positif. Sandy sendiri pernah melalui perjuangan panjang sejak 2017 untuk bisa membela Indonesia, dan akhirnya impiannya terwujud setelah proses naturalisasi yang memakan waktu lama berhasil diselesaikan. Sandy menyadari betapa pentingnya proses ini dan betapa sulitnya jalan yang harus ditempuh untuk bisa menjadi bagian dari Timnas Indonesia. Oleh karena itu, ia sangat menghargai para pemain keturunan yang memiliki keinginan serupa untuk bergabung dengan tim Merah Putih. Menurutnya, kehadiran pemain-pemain ini bukan hanya soal menambah jumlah pemain, tetapi juga soal meningkatkan kualitas keseluruhan sepak bola Indonesia. BKV Mechelen itu mengungkapkan harapannya agar pemain yang bergabung benar-benar siap memberikan kontribusi nyata dan membawa dampak positif bagi tim. Sandy menegaskan bahwa setiap pemain yang memutuskan untuk bergabung harus memiliki komitmen kuat dan keinginan untuk membantu Timnas Indonesia meraih prestasi yang lebih tinggi. Ia menekankan pentingnya mempertahankan prinsip bahwa siapapun yang terpilih untuk membela Timnas harus menghormati semua pihak. Karena pencapaian yang diraih sejauh ini adalah hasil dari kerja keras seluruh anggota tim. Sandy juga mengingatkan bahwa meskipun naturalisasi pemain keturunan bisa membawa manfaat besar, Timnas Indonesia tidak boleh melupakan para pemain yang telah berjuang dan menunjukkan penampilan terbaik mereka. Ia menegaskan bahwa menggantikan pemain yang telah menunjukkan kualitas dengan pemain baru, terutama dari proses naturalisasi, harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Melihat performa Timnas Indonesia saat ini, Sandy Walsh merasa optimis. Tim Merah Putih telah mencetak sejarah dengan lolos ke babak 16 besar Piala Asia untuk pertama kalinya dan sekarang bersiap menghadapi tantangan baru di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Pertandingan pertama mereka di babak ini akan menghadapi Arab Saudi di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, pada tanggal 5 September 2024. Diikuti dengan laga kandang melawan Australia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pada tanggal 10 September 2024. Dengan semangat yang terus menyala dan potensi besar yang dimiliki oleh tim saat ini, Sandy Walsh berharap bahwa timnas Indonesia dapat terus melangkah maju membawa kebanggaan bagi seluruh bangsa. Kehadiran pemain-pemain keturunan diharapkan bisa menjadi katalisator untuk membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi di kancah sepak bola internasional.